Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan Anda semua. Yang selalu menjadi harapan adalah perjumpaan kali ini pun Anda berbahagia semuanya, dimudahkan rezeki yang baik, tentu saja rezeki yang halal dan thayyibah, kemudian senantiasa dalam perjalanan hidup ke depan senantiasa dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali untuk perjumpaan kali ini, selalu saja memang kita buat adalah panduan. Artinya panduan di sini siapa tahu ada dari Anda atau saudara kita yang ingin mencari tentang pasangan yang diuraikan tentang perjalanannya, maka inilah memang tujuan membuat panduan. Untuk kali ini yang hendak kita pertemukan adalah antara Minggu Pon dengan Selasa Pahing. Minggu 5 Pon 7, kemudian Selasa 3 Pahing 9, maka yang dimunculkan pada periode pertama atau 8 tahun awal adalah nilai yang punya arti pegat. Pegat memang situasi yang paling sulit. Kalau diterjemahkan pegat itu sendiri artinya pisah. Pisah artinya bisa pisah secara nyata, kenyataan berpisah, tapi yang lebih banyak terjadi adalah pisah rezeki sekaligus gangguan kesehatan. Dan memang kebanyakan nilai pegat ini paling sering jatuh pada awal pernikahan atau 8 tahun pertama. Meskipun di 8 tahun yang berikut juga ada, tapi boleh dikatakan paling sering ada di perjalanan 8 tahun awal. Seperti ini, di mana dengan tanpa persiapan sangatlah tentu berat. Jangankan yang tanpa persiapan, yang dipersiapkan pun di sini bisa menjadi hilang kalau tidak berhati-hati, kalau dijadikan modal. Maka selalu pesan saya di periode seperti ini memang solusinya hanya lebih banyak kepada bersabar, banyak bersyukur, kemudian banyaklah sedekah. Meskipun untuk sendiri pun sempit, tapi disitulah letak pertolongannya. Sekaligus tentang salawat dan istighfar juga petunjuk kebaikan dalam pembelajaran agama. Kalau Anda praktekkan, mudah-mudahan di nilai awal yang notabene pegat ini, terlepas dari toleransi waktu ada 8 tahun, semoga saja dalam hitungan, kalau bisa secepat mungkin dalam hitungan 4 atau 5 tahun sudah segera berlalu untuk memasuki pada periode 8 tahun yang kedua, yaitu nilai rezeki. Disinilah kemudian muncul. Kalau Anda trauma pada awal yang memang apapun yang Anda gerakkan menjadi sangat merugi, sangat tidak mendapatkan apa-apa, tapi mudah-mudahan harapan saya jangan menjadi trauma di sini, karena justru di 8 tahun yang kedua ini mudah atau kemudahan sangat gampang Anda raih, atau sukses itu begitu mudahnya seperti, karena memang tibonya atau jatuhnya memang pada posisi rezeki. Itu pun masih tertunjang kepada periode yang ketiga, notabene terlepas daripada dominasinya adalah padu, tapi nilai rezeki tetap dinamis, bisa bangkit. Saya katakan tetap bisa bergerak maju, karena yang lain tidak ada saya tekankan seperti itu, tapi di sini saya katakan bahwa nilai padu ini tetap bisa bergerak menjadi semakin menguat. Jadi 2 periode 8 tahun kedua dan ketiga ini manfaatkan sebaik mungkin agar Anda kuat secara ekonomi, karena masuk pada periode yang keempat ini jatuh kepada 8 tahun atau posisi yang notabene pegat kembali seperti yang awal. Jadi kembali sesuatu yang sangat sulit di sini. Maka satu hal bahwa nilai pegat ini kalau ada 2 dalam satu rumah tangga,
dalam satu perjalanan satuan, apalagi jejer, memang ada sesuatu yang mengkhawatirkan, bisa saja keterpisahan itu menjadi kenyataan, terlepas daripada punya nilai-nilai yang artinya seperti itu, tapi saya tidak pernah mengatakan itu, karena harapan saya adalah setelah Anda bangkit pada periode yang kedua tadi, ekonomi yang kuat, kemudian masih menguat pada periode yang ketiga, mudah-mudahan bisa dipertahankan untuk berhati-hati, disederhanakan setiap kebutuhan, agar dinilai ini tidaklah anjlok atau terpuruk terlalu jauh, hingga masuk pada periode yang 8 tahun kelima ini nilai 1 tidak punya dominasi apapun, tapi standar yang tak baik, dalam artian naik tidak tapi turun juga tidak, maka bisa dikatakan kalau Anda punya modal tetap bisa dalam pemahaman stagnat. Jadi kalau saya dari awal minggu pon dengan Selasa Pahing itu diawali dengan 8 tahun pertama memang pegat, kemudian masuk rezeki, kemudian masuk padu yang notabene rezeki tetap berjalan baik, tapi masuk pada periode yang keempat kembali seperti yang pertama, pegat kembali. Jadi ujian ini saja untuk Anda mudah-mudahan menjadi sangat kuat, karena memang 4 ini boleh dikatakan solusinya hanya sabar, sedekah, syukur, kemudian salawat, istighfar, dan lain-lain, agar segera bisa berlalu dan keluarga kuat menjalaninya. Begitu harapan saya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan tetap bisa bertahan dari sisi ekonomi yang cukup baik. Begitu harapan saya. Untuk saya sambungkan kepada Minggu Pon dengan Rabu Pon, tapi saya harap Anda subscribe. Terima kasih. Yaitu lanjutannya Minggu Pon dengan Rabu Pon. Maka Minggu yang 5 pon yang 7, kemudian Rabu yang 7 pon juga 7. Yang muncul pada periode yang pertama adalah nilai lungguh, di mana nilai lungguh ini memang bisa berarti duduk yang nyaman, tenang, aman, tapi rezeki lancar, sekaligus Anda dan keluarga itu kajen. Tentu saja petung ini juga mungkin sugesti, ada unsur mistis saya kurang tahu, tapi memang yang terbaca nilai lungguh itu ada, bisa diartikan kajen. Mungkin karisma di sini muncul, saya juga malah kurang mengerti dalam artian terjemahan seperti itu. Yang penting kalau muncul nilai lungguh ini memang aman, nyaman, tenang, rezeki baik, kajen. Kemudian masuk pada periode yang kedua, yaitu nilai gosip. Tetap ada pergerakan maju, terlepas daripada dominasinya adalah memang mudah menjadi sumber pembicaraan, sumber digunjing, tapi saya berharap bahwa hal seperti ini bisa Anda lupakan, karena sebenarnya lah tidak menjadi apa-apa dan tidak bisa mengganggu tentang kepentingan atau kebutuhan keluarga Anda. Yang penting dari awal mudah rezeki, tetap berjalan baik pada periode yang kedua yang notabene gosip tadi. Justru ketika masuk pada 8 tahun yang ketiga, juga 8 tahun yang keempat ini sama, yaitu rezeki yang notabene kalau sudah dikatakan rezeki berarti apapun yang Anda usahakan akan tetap mendapatkan hasil baik. Itu berjalan sampai 2 periode yang notabene harusnya dalam penjelasan seperti ini di ujung periode yang keempat ini Anda menjadi keluarga yang sangat-sangat kuat dari sisi ekonomi. Dilanjut dengan 8 tahun yang kelima, yaitu jodoh. Jadi kalau saya ulang, kadang-kadang penjelasan seperti ini sudah membuat hati yang harusnya besar, terlepas dari besar hati pun tetap harus berusaha kuat karena ada kemudahan, bangkitnya tentu saja dengan kesungguhan. Jadi Minggu Pon dan Rabu Pon lungguh, kemudian kedua itu gosip yang tetap berjalan tentang rezeki, kemudian masuk pada periode yang 3 dan keempat, jelas-jelas di sini ekonomi yang bangkit secara berkepanjangan selama 16 tahun, masuk kemudian yang kelima, 8 tahun yang kelima ini pun jodoh. Jadi dari unsur ekonomi yang kuat, dari ikatan
pertalian jodoh pun di sini memang tertera sebagai pasangan yang sangat kuat. Maka seharusnya urian untuk minggu pon dengan Rabu pon adalah pasangan yang serasi sampai kakek nenek, kemudian rezeki yang terbangkitkan menjadi ekonomi keluarga yang luar biasa. Saya kira penjelasan saya cukup. Kalau ada kekurangan saya minta maaf, sekaligus setiap urian dari awal penjelasan saya tadi kalau ada kekeliruan, semoga saja kepada kita semua Allah memberikan ampunan dan ridhonya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.